Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Ya, kelanjutan dari yang Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, yaitu tunggal. Sudah kita bahas, dan ini ada hadis yang ketinggalan semalam yang kita bacakan. An Imran bin Husain radhiyallahu anha ya. Imran bin Husain radhiyallahu anhuma ya. Qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqaltu naqati bibab, dan aku menggantungkan atau mengikat kendaraanku. Ya, dulu orang naik unta ya, diikat tali kekangannya itu di pintu ya. Fa'atahu nasun min bani Tamim ya. Datanglah segolongan orang dari suku yang bernama Tamim ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, Iqbalul busyra ya bani Tamim. Wahai bani Tamim, terimalah kabar gembira. Qalu, Bani Tamim mengatakan, Qad basyartana, kau telah berikan kami kabar gembira. Fa'adina marratain thumma dakhala alaihin nasun min ahli Yaman. Dan engkau sudah memberikan sesuatu kepada kami marratain, yaitu 2 kali. Maka datanglah segolongan lagi dari ahli Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqbalul busyra ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, terimalah kabar gembira. Idlam yakbalha Banu Tamim, karena Banu Tamim enggak menerima kebenaran tersebut, kabar gembira tersebut. Qalu qad qabilna, maka Banu Tamim mengatakan, kami terima ya Rasulullah. Qalu ji'naka nas'aluka an hadzal amr, sungguhnya mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kami mendatangimu untuk urusan ini Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan urusan ini menanyakan kepada dirimu urusan ini Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Allahu lam yakun syai'un ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal arda. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang setara dengannya Tidak ada satupun yang setara dengannya walam yakun syai'un ghairuhu, maksudnya tidak ada sesuatu pun yang seperti dia, kan gitu. Wa kana arsyu 'alal ma, arsy Allah itu berada di atas air. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya bumi yang paling dasar, baru nanti ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Setelah itu nanti ada Sidratul Muntaha, ada juga nanti kursi, setelah itu ada lautan, itu air, baru di batasnya nanti ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa kata fi dzikri kulli syai', Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir seluruhnya di dalam Lauhul Mahfuz. Wa khalaqas samawati wal arda, dan Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua Penulis mengatakan Al-Wahidul Ahad. Nah, Al-Wahidu tunggal sudah kita katakan kemarin. Sekarang Al-Ahad, apa itu Esa? Qala Ibnu Katsir huwal wahidul ahad. Ibnu Katsir mengatakan Allah itu tunggal dan esa alladzi la nadhira lahu, enggak ada yang setara mennya. Sama ini semua artinya. Wala wazira wala nadira wala nadida wala syabiha wala adila, enggak ada yang setara sama Allah, enggak ada tandingannya, enggak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa menjadi tandingannya semuanya semakna. Wala tutlaqu hadzal lafzu ala ahadin fil itsbati ila Allah, maka kalimat ahad ini tidak boleh digunakan kepada siapapun dalam penetapan kecuali hanya untuk Allah. Jadi al-ahad itu khusus untuk Allah
Ya, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa, itu ya. Nanti akan disebutkan apa perbedaan antara al-wahidu dan ahad. Li'annahu kamilu fi jami'i sifatihi wa af'alihi, karena Allah Subhanahu wa taala sempurna pada seluruh sifat-sifatnya dan perbuatannya. Qala al-Qurtubi rahimahullah taala, ayyi al-wahidu wal witru, apa sih itu ya satu ya, atau witr yaitu tunggal itu ya. Alladzi la syabiha lahu wa la nadhira, yang enggak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang setara. Ya, wala sahiba, enggak butuh istri, enggak butuh pasangan, wala walada, enggak juga butuh anak, wala syarika, dan enggak butuh sekutu dalam mengurus alam semesta. Wa qala si saburi ya, Waqalan si Saburi rahimahullah ulama ya, al farqu bainal wahid wal ahad min thalathati awjuh ya. Perbedaan antara wahid dengan ahad ini ada 3. Yang pertama, annal wahida yadkhulu fil ahad. Ya, yang tunggal itu masuk ke dalam ahad. Ya, wal ahadu la yadkhulu fihi, dan ahad itu tidak masuk kepada yang satu. Ya, yang kedua, annaka idza qulta, jika engkau mengatakan fulan la yuqawimuhu wahidun, enggak ada yang bisa menandingi dia, enggak menentangnya seorang pun. Jazaan yuqal, boleh juga kita ucapkan lakinnahu yuqawimuhu al-ithnani, akan tetapi ya ada 2 yang mampu untuk menentangnya. Walaysa kadzalikal ahad, ini tidak bisa dikatakan ahad karena lakinnahu yuqawimuhu al-ithnan ya. Ada yang si fulan ini tidak ada yang mampu untuk menentangnya ya. Tapi juga bisa dikatakan ya bahwasanya ya lakinnahu yuqawimuhu al-ithnan, ada 2 yang bisa ya, yang bisa mengalahkannya. Walaysa kadzalikal ahad, maka ini tidak bisa dikatakan ahad karena ada 2 ya. Sementara yang terakhir adalah annal wahida yusta'malu fil itsbati ya. Al-wahid ini digunakan untuk menetapkan ya. Wal ahadu yusta'malu fin nafyi yufidul umum. Sementara ahad ini adalah ya digunakan untuk pentiadaan ya, konteks yang umum ya, wujudnya umum, yang menunjukkan kepada keumuman ya. Wala'alla wajha takhsisi lillah ya, seakan-akan ini menjadi pengkhususan untuk Allah bil ahadi wa hadzal makna ya, supaya ya sisi ini ya, pengkhususan Allah Subhanahu wa taala ya dengan kalimat ahad. Enggak ada ayat satupun yang boleh dikatakan bahwasanya abibi ahad, enggak bisa. Karena ahad itu khusus untuk Allah. Inilah yang disebut nanti wahdaniyah. Wa huwa hadzal makna. Ya. Dan di sini ada disebutkan nanti dalil-dalil apa, dalil-dalil wahid, ada juga nanti disebutkan dalil-dalil ahad ya di pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.